Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Maulidika dengan NIM 2214040036 dari kelas Tadris Matematika A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Nana Seprianti, SPD MSI. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integral tak tentu dengan menggunakan media IT, yaitu menggunakan PPT. Materi prasyarat untuk mempelajari integral tak tentu ini adalah materi turunan fungsi aljabar. Jadi materi integral yang akan dibahas ini akan berkaitan dengan materi turunan fungsi aljabar. Sebelum memulai pembelajaran, diawali dengan sebuah pertanyaan. Coba pikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Jika turunan menyatakan laju perubahan, maka apa ya lawannya dan apa implementasinya dalam kehidupan nyata? Itulah tujuan untuk mempelajari integral, di mana dengan mempelajari integral tujuannya peserta didik mampu memahami pengertian integral tak tentu, mampu menyelesaikan bentuk dasar integral tak tentu, mampu menerapkan konsep integral dalam pemecahan masalah kontekstual, dan mampu menyajikan hasilnya. Manfaat mempelajari integral tak tentu yaitu untuk memudahkan penghitungan luas daerah, menganalisis perubahan, menghitung keuntungan dan optimasi, serta menghitung kecepatan dan percepatan. Baik, yang pertama masuk dahulu ke pengertian dari integral tak tentu. Sebelum kita masuk ke pengertian, dimulai dengan narasi berikut ini. Setiap hari, tentu saja kita sering melakukan aktivitas yang saling berkebalikan, seperti ketika naik tangga, kebalikannya adalah turun tangga. Ketika kita maju, kebalikannya adalah mundur. Dan ketika kita menghirup udara, kebalikannya adalah menghembuskan udara. Begitu juga dengan operasi matematika, mereka juga memiliki kebalikan. Contoh, ketika operasi penjumlahan, kebalikannya adalah pengurangan. Operasi pembagian, kebalikannya perkalian. Pemangkatan dengan penarikan akar, dan sebagainya. Karena materi prasyarat kita tadi adalah turunan, jadi kebalikan dari turunan itu apa ya? Kita lihat pengertian dari integral. Nah, tentu kita masih ingat bahwa turunan dari sebuah fungsi f(x) itu kita tulis dengan f aksen x. Seandainya yang diketahui adalah turunannya dan kita disuruh untuk mencari fungsi asalnya, bagaimana kita menentukannya? Jadi itu adalah integral. Integral adalah kebalikan dari turunan atau bisa disebut dengan anti turunan. Jika f aksen x sama dengan fx, maka fx adalah anti turunan atau anti derivatif dari fx, maka itulah yang disebut dengan integral. Selanjutnya, kita lihat rumus-rumus dari integral tak tentu. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c, yaitu ini jika misalnya ada integral 1 dx, maka hasilnya adalah x tambah c. Yang kedua ada integral a dx sama dengan ax tambah c. Contoh, misalnya kita disuruh mencari integral dari 3 dx, maka hasilnya adalah 3x tambah c. Yang ketiga ada untuk integral pangkat. Rumusnya adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Kita lihat contoh. Nah, di sini ada contoh. Contohnya x pangkat 4 dx, kita disuruh mengintegralkannya. Berdasarkan rumus yang C tadi, rumus kita adalah 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Jadi yang berfungsi sebagai n di sini adalah pangkat. Jadi kita selesaikan integral dari x pangkat 4 dx sama dengan
Yang ini 1/4 tambah 1. Lalu X-nya kita tak jumlahkan juga, 4 tambah 1 ditambah C. 1/5 X pangkat 5 tambah C. Lalu kita lihat contoh 2, yaitu integral dari 1/X pangkat 3 dx. Nah, di dalam aturan perpangkatan ini kita rubah dulu. Jadi 1/X pangkat 3 itu kan sama dengan X pangkat min 3. Jadi kita cari integral dari 1/X pangkat 3 dx itu sama dengan integral dari X pangkat 3 dx. Lalu baru kita gunakan rumus yang C tadi, yang sebagai N adalah pangkatnya, yaitu min 3. Jadi 1/min3 tambah 1, X pangkat min 3 tambah 1 ditambah dengan C. Hasil akhirnya adalah 1/min3 tambah 1. Min 3 tambah 1 itu hasilnya min 2. X pangkat min 3 tambah 1 juga 2 ditambah C. Jadi hasil akhirnya adalah 1/min2x kuadrat ditambah C. Integral ini juga digunakan ada juga rumusnya dalam penjumlahan dan pengurangan. Jalannya sama seperti yang tadi sebelumnya. Jika dia penjumlahan dan pengurangan, kuncinya itu kita cari saja integralnya satu per satu, baru kita jumlahkan. Contoh yang ini. Integral dari 2x kurang 1 dikali x tambah 3 dx. Ini kan belum selesai, kita kalikan dulu dia. Jadi, kita mencari integral 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 dx yang merupakan hasil perkalian dari ini. Setelah itu, kita lihat integral penjumlahan dan pengurangan itu berlaku, kita integralkan aja satu-satu. Kayak yang tadi. Integralkan dulu 2x kuadrat, integralkan nanti 5x dikurang dengan integral 3 terhadap dx. Ini dia. Ini adalah integral 2x kuadrat dx, dipisah satu-satu, integral 5x dx, integral 3 dx. Untuk koefisien tiap variabel itu boleh kita pindahkan dia ke depan tanda integral. Seperti 2 ini, terus 5, dan 3. Lalu kita gunakan rumus yang udah kita pelajari tadi, yang 1/n tambah 1 untuk mengintegralkannya. Di sini integralnya adalah 2/3 x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 3x ditambah C1, C2, C3. C1, C2, C3 ini adalah konstanta masing-masing karena mereka diintegralkan masing-masing juga. Tapi mereka itu nilainya sama, yaitu sama dengan C besar ini. Maka hasil akhirnya adalah 2/3 x pangkat 3 ditambah 5/2 x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan C. Setelah memahami pengertian integral tak tentu, rumus-rumus yang digunakan, aturan-aturan seperti pangkat, penjumlahan, dan pengurangan, mari lihat masalah yang melibatkan integral tak tentu. Nah, yang pertama, menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Pada materi turunan kita juga sudah belajar mengenai ini, tetapi di integral yang kita cari adalah persamaannya. Kalau di turunan kita cari gradien garis singgungnya. Di sini ketika mempelajari turunan, kalian sudah membahas gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik. Jika y sama dengan fx, maka gradien garis singgung kurva di sebarang titik pada kurva itu adalah turunannya, yaitu y aksen atau dy dx dan juga f aksen x. Oleh karena itu, jika yang diketahui adalah gradien garis singgung kurva, maka untuk mencari persamaan kurvanya itu kita menggunakan integral. Dengan rumus integral f aksen x dx itu sama dengan fx tambah c. Baik, bisa kita lihat langsung kepada contoh soal. Nah, di sini ada masalah yang melibatkan integral tak tentu. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di sembarangan titik x, y adalah dy dx sama dengan 4x tambah 3. Jika kurva melalui titik 0,5, tentukanlah persamaan kurvanya. Nah, di sini yang diketahui adalah ada gradien garis singgung kurva, yaitu 4x tambah 3.
Lalu kurvanya juga diketahui melalui titik 0,5. Seperti yang sebelumnya tadi, di slide sebelumnya, caranya kita cari terlebih dahulu integral dari daya dx ini, yaitu integral dari 4x tambah 3dx. Cara mengintegralkan seperti rumus yang udah kita pelajari sebelumnya, 4x tambah 3 ini, di mana 4x itu kita integralkan, di mana untuk mengintegralkannya itu menggunakan rumus 1 per n tambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah c. Kita cari terlebih dahulu 1 per 1 integralnya. Integral dari 4x adalah 2x kuadrat dan integral dari 3 terhadap dx adalah 3x. Dan diakhirkan tambah c, yaitu konstanta. Nah, c-nya ini kan kita belum tahu nilainya berapa, jadi kita belum jelaskan persamaan kurvanya. Untuk mencari nilai c, kita manfaatkan titik yaitu 0,5 tersebut, kita substitusikan ke dalam persamaan. Ganti setiap x dengan 0 dan y sama dengan 5. Fx itu kan sama dengan y, jadi untuk fx itu kita ganti dengan 5 dan x-nya itu dengan 0, sehingga diperoleh c-nya adalah 5. Sehingga persamaan kurva kita adalah 2x kuadrat tambah 3x ditambah 5. Lanjut, masalah selanjutnya yang bisa diselesaikan juga dengan menggunakan integral tak tentu, yaitu masalah terkait kecepatan dan percepatan. Kalau di turunan, kita sudah mempelajari turunan dari jarak terhadap waktu itu adalah kecepatan, dan turunan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Di mana kecepatan itu kita mencari turunan dari ds terhadap dt, yaitu ds dt, atau ds sama dengan vdt. Kalau di integral, kita tinggal mengintegralkan kedua ruas. Integral ds sama dengan integral vdt. Integral dari ds adalah s, dan integral v dv ini kita ketahui dulu v-nya, baru kita integralkan terhadap dt. V itu merupakan persamaan kecepatan di dalam t. Jadi, jika diketahui persamaan kecepatan, persamaan jarak bisa dihitung dengan mengintegralkan persamaan kecepatan. Lanjut, percepatan lagi. Percepatan itu didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu, yaitu dv dt. dv sama dengan adt. Kalau di turunan kita tinggal mencari turunannya, di integral di sini kita integralkan kedua ruas. Integral dv sama dengan integral adt. Integral dari dv adalah v, dan integral dari adt ini yang akan kita cari. A merupakan persamaan percepatan dalam t. Jadi, jika diketahui persamaan percepatan kecepatan, bisa dihitung dengan mengintegralkan persamaan kecepatan. Kita lihat contoh 2. Contoh ini adalah penerapan dari rumus integral untuk mencari persamaan kecepatan dan percepatan. Diketahui persamaan percepatan sebuah benda adalah A sama dengan 6t kuadrat tambah 1 meter per second kuadrat. Tentukan persamaan kecepatan benda jika pada saat t sama dengan 2 detik, kecepatannya adalah 20 meter per detik. Cara menyelesaikannya adalah dengan mengintegralkannya. Kita punya yang diketahui itu ada persamaan percepatannya ini, A sama dengan 6t kuadrat tambah 1. Kita masukkanlah ke rumus yang tadi, V sama dengan integral ADT. Lalu kita integralkanlah 6t kuadrat tambah 1 berdasarkan aturan penjumlahan tadi, kita integralkan satu per satu, dan cara mengintegralkannya yaitu dengan rumus yang tadi. 6t kuadrat itu adalah turunannya, integralnya adalah 2t pangkat 3, dan t ini dan 1 ini integralnya adalah t. Jangan lupa tambahkan c, yaitu konstanta di akhirnya. Nah, c ini kan belum diketahui juga, sama kayak tadi, jadi persamaan kita belum lengkap. Kita juga bisa memanfaatkan informasi lain yang diketahui di soal, yaitu pada saat t sama dengan 2, kecepatannya adalah 20. Kecepatan itu kan dilambangkan dengan v. Makanya kita gantilah VT-nya ini dengan 20, dan setiap T-nya kita ganti dengan 2. Sehingga memperoleh nilai C-nya adalah sama dengan 2.
Jadi, persamaan kecepatan kita adalah VT sama dengan 2T pangkat 3 tambah T ditambah dengan 2. Jadi kesimpulan mempelajari materi ini adalah integral merupakan kebalikan dari turunan atau bisa juga disebut dengan anti turunan. Bentuk umum dari integral itu yaitu integral fx dx sama dengan fx tambah c, atau integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Dan integral juga dapat menyelesaikan berbagai masalah kontekstual, yaitu seperti menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan dan menentukan kecepatan dan percepatan dan yang lain-lainnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi integral tak tentu. Jika ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.